Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 9, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Materi kita pada hari ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara secara tegas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Seluruh peraturan perundang-undangan harus didasarkan dan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila dibagi menjadi 4. Yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila harus mewarnai setiap hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan pedoman bagi warga negara untuk menata kehidupan sesuai nilai yang diyakini kebenarannya. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dapat diidentifikasikan menjadi 5. Yang pertama sebagai kerangka acuan pembentuk karakter, yang kedua sebagai petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa, yang ketiga sebagai petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam segala bidang kegiatan dan aktivitas hidup, yang keempat sebagai arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia, dan yang kelima, sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun dan menjalin hubungan dengan bangsa lain. Berikut adalah video cuplikan pidato Presiden Soekarno mengenai arti Pancasila. Di bawah negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham Indonesia überaus. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Kita harus menuju persamaan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofis prinsip yang nomor 2, yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan internasionalisme. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Kemudian apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya.
Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan, adalah parlementer demokrasi. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan sebabnya ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu sekadar menurut resepnya Franse Revolusi. Adakah keadaan yang demikian ini kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, apakah prinsip yang kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau berkemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Setiap sila yang terdapat dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dibagi menjadi 5. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama
atas dasar tuntutan hati nurani. Yang ketiga, nilai persatuan yang mengandung makna usaha ke arah persatuan dalam kebulatan tekad untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang mengandung suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Yang kelima, nilai keadilan yang mengandung sebagai dasar sekaligus tujuan negara. Tujuan negara yang dimaksud di sini adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Pancasila merupakan ideologi terbuka dan secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme yang menekankan pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yang pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem norma. Apa artinya? Artinya, Pancasila mampu dijabarkan dalam langkah-langkah yang bersifat operasional dan perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Ketiga, dimensi realistis. Dimensi realistis mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Untuk tugasnya, silakan kalian buka LKS halaman 15, kalian kerjakan yang bagian 3. Di situ ada soalnya 1 sampai 5. Boleh kalian kerjakan langsung di LKS, boleh di buku tulis. Jika di buku tulis, kalian tulis jawabannya saja. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal. Setelah selesai, kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian kepada saya melalui WA. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.